Sekarang mengurus dari mulai penerimaan mahasiswa, kemudian dan juga administrasi akademiknya. Jadi kenapa sebabnya dari Desember ke Januari itu kan pendek sekali itu, makanya banyak yang komplain kan. Kok ini jadi pendek? Nah, nggak ada liburan itu ya. Itu sebenarnya selama mahasiswa menjalankan hal-hal yang memang harus dilakukan pada tepat waktu. Kita itu lancar semua. Sistem kita itu sudah terstruktur dengan baik. Sangat bagus sekali. Bapak juga jangan lupa subscribe loh. Oh iya, siap. Kayaknya udah deh. Gitu. Nanti kalau ada komen dari, kalau ada pertanyaan ke Dirdik ya komen aja, nanti dijawab langsung nih sama Dirdik. Dan karena ini channelnya materialian ya Pak ya, nggak afdol loh kalau nggak ngomong tentang material. Sekarang nih, kalau menurut Pak Arief kan ini udah kenyang di industri, di akademisi, udah jadi leader juga. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Arief ya, terhadap ilmu material, prospek kerjanya dan lulusannya dan segala sesuatu lah, kan Pak Arief berarti latar belakangnya dari mesin ya Pak ya. Dan mesin itu kan anaknya dari mesin itu kan material ya sebenarnya Pak. Nah, menurut Bapak gimana sih prospek dari keilmuan ini, dan untuk prediksi ke depan itu kira-kira seperti apa lulusannya dan sepenting apa ilmu ini Pak? Saya itu sebenarnya banyak dibantu oleh Pak Arief Basuki gitu ya, itu teman sama-sama Arief tapi nggak pakai E gitu. Ya, betul. Katanya dia udah lulus, saya belum, katanya masih ada E-nya gitu. Masih ada E-nya. Kalau saya ngeliatnya gini, ilmu material itu memang bagian dari industri yang sangat menentukan lah gitu. Artinya orang tidak bisa bicara suatu produk tanpa bicara material. Dengerin. Gitu aja. Sama seperti ini. Saya pernah di kelas, saya pernah bilang begini, terutama yang TPB. Anda lihat handphone nggak? Kalau Anda lihat handphone, apa yang Anda bayangkan di handphone itu? Anda pasti bayanginnya, itu ada aplikasi Apple yang bikin gini. Saya bilang, yang hebat orang apa? Orang elektro atau orang IF mungkin. Anda mikirnya gitu kan. Tapi saya bilang, Anda bikin 1 handphone, Anda bikin 1000 handphone, 1 juta handphone, kira-kira prosesnya sama nggak? Siapa yang menentukan di situ, gitu kan? Nah, itu kan hal yang baru mereka buka wawasannya. Oh, ternyata ada produksi ada material kan itu. Jadi artinya kita nggak mungkin bicara produk akhir itu tanpa produk hulunya, gitu ya. Walaupun hulunya paling hulu kan ada dari produk tambang ya, tapi kan setelah tambang menjadi material, dan itu bisa berubah menjadi apapun. Apalagi kalau sekarang eranya, terus terang saya bukan kecil hati, tapi saya menyadari bahwa ilmu saya gitu ya, motor bakar itu sudah hampir obsolete. Walaupun saya yakin itu masih periode nanti setelah saya lewat lah gitu ya. Tapi terus terang ini agak lompat dikit ya. Saya waktu lulus pulang pamit ke profesor saya bilang, Arief umur berapa? 29, waktu itu masih 29. Tamat umur 29? Yes. 29 gue ngerayainnya baru di Jerman. Beneran, beberapa langkah lebih maju ini. 29. Oh pas katanya, kamu nanti pensiun, ilmu kita nggak dipakai. Dia bilang gitu. ini guyonan aja lah, Tapi saya mengakui bahwa ini sekarang masuknya era electric vehicle gitu ya. Jadi makanya teman-teman yang baru dulu pulang ini ada Gea, ada Pak Putro di tempat saya kasih fasilitas, saya nggak mau ngomong soal motor bakar karena saya paham itu belum tentu menjadi masa depan bapak-bapak gitu kan. Silakan mau mengembangkan yang baru begitu kan. Sekarang kan banyak activity di tempat saya juga tuh mereka. Nah, termasuk material, karena nanti material kan kalau kita ngomong soal electric vehicle, ya nanti materialnya ke baterai. Baterai ngomongnya sumber materialnya dari mana kan gitu. Jadi artinya kita tidak bisa melepaskan semua industri apapun dari material. Ya dimanapun posisinya, kita tuh selalu dibutuhkan. Nah kira-kira gitulah. Benar nggak? Benar sih. Benar nggak? Benar. Iya, makanya sekarang COVID lah. Sekarang COVID. Benar. Apa sih yang dipikirkan orang? Ini kalau pasti dokter. Ya kan, farmasi. Padahal di belakang itu material gitu kan, semuanya. Masker, gitu. Nah, betul. Nah itu kan kita kadang nggak memikirkan itu. Begitu sudah menjadi massal, solusi yang besar, maka ujung-ujungnya ke sana juga. Kalau dalam skalanya riset lab ya betul dokter yang kompeten. Tapi kalau udah ngobatin sampai jutaan orang, kan udah nggak bisa lagi. Ngomongnya sintesnya di lab kan nggak bisa, harus di dalam
kapasitas yang besar, nah itu udah ngomongin nanti material yang available apa, bagaimana prosesnya, kan itu semua harus dipikirkan. Kalau enggak ya solusinya hanya jadi kertas saja, jadi paper, kan kita nggak ingin seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya nggak salah lah gitu ya, bahwa kalau sangat tidak salah bahwa kita punya potensi besar di Indonesia, apalagi dengan barang tambang yang bisa diubah menjadi material yang sangat luar biasa, artinya dibutuhkan industri saat ini, bahkan mungkin masa depan begitu ya. Dan itu kita punya, kalau bisa kita mempelajari dengan baik dan memberikan solusi, gitu. Jadi solusi tadi yang bidang apapun lah, pasti akan bertemunya dengan material, gitu. Jadi kira-kira gitu message saya kepada mahasiswa yang sekarang, apalagi TPB ya, mulai ngelihat gitu ya, mulai milih gitu. Jangan khawatir sih menurut saya bahwa ilmu material itu ada ilmu masa depan. Dan sama seperti kalau saya bilang, karena saya ilmu masa depan itu apa? Salah satunya adalah akuntansi, saya bilang gitu. Mungkin orang nggak ngerti, tapi saya bilang akuntansi. Itu kalau di sosial saya bilang akuntansi. Nah, di engineering salah satunya adalah material. Karena apapun begitu sudah menjadi skala produksi yang besar, itu material nggak bisa lagi diabaikan gitu. Perannya tuh sangat signifikan kalau sudah bicara masalah. Kalau kita hanya bikin satu di lab, ya kita mau bikin material unik is okay, no problem gitu ya. Tapi kalau udah skalanya dipakai orang banyak kan harus mikir, harus apa yang ada di sini harus mampu dibayar orang kan gitu. Harus mampu diproduksi dengan cepat dan bisa dipakai bermanfaat. Betul. Gimana caranya? Itu dipelajari dari material gitu. Kalau dulu orang mikir material itu selalu yang logam, sekarang non logam justru yang lebih dominan kan. Saya harus akui lah gitu ya, bahwa non logam itu sangat dominan dalam dunia industri kita. Mobil dulu orang ngomong, kok kayak dari plastik, padahal sekarang semuanya memang ke arah sana gitu. Yang ringan, yang kuat ya, betul. Ya, betul. Berarti material itu adalah salah satu ilmu masa depan dan sangat signifikan perannya untuk teknologi, Pak. Betul. Makanya ITB mempertahankan mengintroduce secara khusus gitu kan. Makanya kan punya tempat khusus tuh material tuh kalau dalam penerimaan, karena memang ITB itu kan begini. ITB itu kan di dalam membuat prodi itu ada bidang-bidang yang memang secara khusus disupport gitu. Nah, salah satunya adalah material. Kimia, material. Dulu kan orang kimia tuh. Kimia, material, teknik fisika. Orang bicara oceanografi. Kalau nggak ada yang belajar oceanografi, bahaya kayak apa kita? Nah, meteorologi dan semua, teknik geofisika, itu kan bidang-bidang yang mungkin tidak terlalu populer di kalangan masyarakat, tapi itu dibutuhkan sekali oleh Indonesia. Sangat strategis posisinya. Gitu, Bu. Punya pengalaman unik nggak yang terkait dengan material, Pak? Saya ini aja teknik material waktu material teknik waktu kuliah. Saya sangat berkesan karena kuliahnya dengan Profesor Tata Surdia. Pak Tata Surdia. Beliau kalau kuliah di mini kompo itu, lalu kemudian di ruang TVS di LFM gitu kan, kuliahnya banyak sekali. Yang lulus bisa dilihat berapa jumlahnya gitu ya. Nah, saya Bu, itu adalah langsung lulus gitu. Jadi sekali lagi beruntung gitu. Bright, asli ini cerdas gitu. Di dosen-dosen yang susah lulus, beliau lulus. Ya, kualitasnya itu keren. Enggak lah, ya, itu beruntung gitu. Udah saya akui beruntung. Kalau yang lain di industri, ya itu tadi saya banyak berhubungan dengan Pak Arif Basuki lah ya. Kita banyak kerjasama dengan banyak industri ya. Kadang-kadang saya jadi maklar aja gitu. Sorry Pak Arif gitu ya. Saya jadi maklar aja, nemenin beliau jalan-jalan gitu. Padahal yang kerja Pak Arif gitu. Oke. Ya Pak Arif juga, kita pertama kali wawancara Pak Arif tadi sekalian. Gitu Bu. Ya. Oke, dan mungkin ini yang terakhir lah, mungkin ya, 2 terakhir Pak. Melihat tuh Pak ya. Pak Arif itu sangat dengan Pak Wir almarhum dulu kan juga rektor tuh kayak yang luar biasa sekali gitu ya. Maksudnya kayak hormatnya luar biasa dan beneran kayak anak beneran mengabdinya gitu loh Pak ya. Jadi Pak Wir ulang tahun, donor darah, terus kemarin wafatnya, kemudian mau berapa harinya yasinannya tuh kayaknya tuh bener-bener kayak ini banget lah, kayak seperti itu hubungan batin itu dekat. Nah kalau boleh tahu, karena Mar juga tidak pernah bersentuhan sama Pak Wir,
Sebenarnya Bapak melihat sosok apa dari Pak Wiranto dan kenapa segitunya, dan mungkin ada sesuatu teladan dari Pak Wir yang mungkin kita pengen dengar bersama nih, Pak. Oke, jadi saya kenal Pak Wir kan tahun 89 karena waktu itu jadi rektor kan ya. Iya, benar-benar. Dan masa itu ada masa yang genting itu Ya, waktu bener itu. demo dan segala macam lah di DO gitu ya. Oke. Nah, tentu saat itu saya juga nggak kenal Pak Wir secara personal, tapi ya intinya saya hanya tahu bahwa beliau rektor, kemudian membuat keputusan-keputusan yang kayaknya kok sadis amat gitu ya, gitulah kira-kira gitu. Lalu kemudian lama nggak pernah kontak karena beliau sibuk di direktorat, lalu kemudian selesai tahun 97 kalau tidak salah kan jadi menteri ya, sebagai menteri ya. Kemudian gitu. Nah, tapi beliau saya belum komunikasi. Nah, setelah pulang saya tahun 2000, beliau memang sudah tidak lagi menjabat di Jakarta sehingga kembali ke Bandung. Nah, baru mulai berinteraksi. Jadi kalau sebelumnya saya terus terang saya juga nggak punya kontak secara khusus. Nah, tapi ada masanya ternyata Bu. Saya baru tahu itu. Jadi tahun 96 saya itu waktu diusulkan jadi dosen, itu ternyata surat yang dibuat oleh Pak Rahmat kepada dekan waktu itu, saya lupa itu Pak Sularso atau Pak Joko Soeharto gitu ya. Itu ada tulisannya Pak Wiranto. Jadi ada KTP-nya lah gitu lah. Sampai sekarang saya simpan tuh surat itu. Luar biasa. Enggak, itu saya dapat foto komennya itu suratnya. Nah, itu kontak saya yang pertama lah gitu. Tulis kemudian apa Pak? Boleh tahu nggak? Udah lupa saya nggak ada, pokoknya KTP-nya lah gitu. Nah, lalu kemudian pulang dari Austria, saya balik ke lab. Nah, Pak Wir juga sudah tidak menjabat. Nah, kan makan siang. Jadi awal itu makan siang sebenarnya. Awalnya dari makan siang. Betul. Jadi saya menemani makan siang. Sebenarnya saya hanya menemani makan siang. Pak Wir mau makan apa? Pak Wir mau makan apa? Terus makan siang. Hampir tiap hari kami makan siang. Lalu, apa yang saya teladani dari Pak Wiranto? Yang pertama adalah olahraga, Bu. Serius. Oke, pantas. Serius. Saya belajar olahraga itu sebenarnya dari bagaimana konsistensinya Pak Wiranto. Pak Wir katanya memang sangat sporty banget ya? Ada hari Rabu, Jumat dan Sabtu yang beliau nggak bisa ganggu. Bikin acara apapun kalau dari jam 8 sampai jam 10 nggak bisa, artinya gitu. Nah, itu yang saya bilang, itu saya belajar. Artinya beliau memang sangat konsisten dengan olahraga, dengan kesehatan fisik, karena beliau meyakini bahwa fisik yang sehat akan membawa keputusan yang bagus lah gitu. Nah, itu kenapa juga Bu olahraga gitu kan ya. Saya nggak ngalamin ini karena saya belum ngalamin waktu itu. Saya ngalamin kuliah olahraga suruh lari. Ya nggak apa-apa, tapi kan ada itunya. Nah, kemudian ada pelajaran satu lagi. Saya ingat sekali. Beliau sampaikan begini ke Rif, hanya ada 2 momen suatu negara itu akan mengibarkan dan memperdengarkan lagu kebangsaan dari negara lain. Itu satu adalah kalau pemimpin negaranya itu datang ke negara tersebut. Yang kedua adalah kalau ada event olahraga juara. Iya, benar-benar. Bendera merah putih itu naik. Betul. Itu hanya 2 itu. Saya pikir benar juga ya gitu ya. Nah, pikiran. Betul. Nah, yang ketiga apa yang saya pelajari lagi? Katanya begini. Rif, jangan pernah berkhianat. Itu saya ingat sekali. Beliau mengatakan, jangan pernah berkhianat. Merinding dengernya. Serius. Mungkin beliau juga memang mengalami fase yang cukup kritis ya, kalau kita ingat masa-masa akhir-akhir itu kan ada. Itu memang ada sesuatu yang memang itu jangan pernah berkhianat. Kalau Arif udah mengambil keputusan dan menganggap itu yang benar, ya pertahankan gitu. Dengan segala resikonya. Selama memang tidak melanggar hukum ya kan itu. Jadi itu yang selama kita di jalan yang lurus gitu. Betul, artinya kita tidak bahwa suatu saat itu mendapatkan tanda boleh kalah gitu ya. No problem. Itu adalah keyakinan kita dan kita pertahan. Jadi jangan pernah berkhianat. Tapi kalau yang suka diledek-ledek, Pak Wir kenapa nggak punya istri lagi gitu ya. Apa? Setia. Serius, itu luar biasa. Integritas. Makanya punya nama klubnya itu ya kan Mauneh itu ya kan sekarang jadi salah satunya kan dulu kan namanya Mauneh itu. Mauneh karena habis tenis makanya di Mauneh. Walaupun saya nggak ikut barengan waktu itu karena saya nggak pernah ikut tenis gitu. Tapi yang komunitas tadi kebetulan saya jadi ikut di situ. Walaupun saya bukan komunitas tenis tapi saya jadi ikut. Jadi kalau ada acara itu teman-temannya Pak Wiranto mengadakan acara, saya selalu hadir di sana. Nah, itu poin yang sangat kuat itu adalah kesetiaan itu yang. Nah, yang terakhir adalah selalu bergembira. Oh iya. Pak Wiranto itu almarhum Pak Wiranto itu hobinya dengan Sri Mulat. Makanya waktu ulang tahun 70 tahun Pak Wiranto mengundangnya Sri Mulat. Iya.
Jadi orang itu harus bergembira. Rif. Kamu kalau punya mahasiswa, kamu tanya, sukanya apa? Karena itu penting. Sukanya apa? Kalau dia mau tugas akhir, tanya dulu, sukanya apa? Jangan kamu pernah suruh mahasiswa melakukan sesuatu yang dia suka. Maka saya sekarang sama gitu. Anda sukanya apa? Pengujian? Gue juga sih. Nah, begitu. Ya, ya kan gitu. Iya, iya. Kan sekarang kalau dia nikmati pasti Ya, akan pasti hasilnya dia akan baik. bagus Ya, walaupun betul, tantangan seperti betul, apa. betul. Nah, itu saya pikir itu ya, dan memang kami dan termasuk dengan keluarga Pak Wir juga intens gitu ya, artinya ya sampai hari ini silaturahmi alhamdulillah masih berjalan dengan baik begitu, dan saya belajar banyak sekali dan saya mendapatkan banyak juga privilege dari beliau begitu ya, karena nganterin jadi cantrik, dihormati orang, dikasih penginapan gratis segala macam itu ya, itu efek samping lah gitu ya. Karena sebenarnya memang tulus, setia dan tidak berkhianat gitu Pak ya. Dan orang taunya kalau memberi kabar atau bertanya kabar tentang Pak Wiranto itu selalu saya gitu. Nah, itu yang saya terus terang saya bangganya luar biasa. Saya pun yang nggak tahu sejarah itu sampai notice banget Pak. Ya. Ini segala sesuatu yang berhubungan Pak Wir pasti Pak Arief. Iya, padahal ya, sebenarnya saya juga belum tentu tahu begitu. Tapi orang tahunya bahasa ya. Hanya biasanya saya langsung komunikasi dengan beliau atau saya bertanya ke keluarga begitu ya, termasuk keputusan ya wajah beliau wafat dan seterusnya ya. Saya ingin memberikan yang terbaik versi saya kepada beliau ya, penghargaan versi yang terbaik versi saya kepada beliau. Ya akhirnya beliau diantarkan ke Aula Barat, lalu kemudian dengan standar militer pemakamannya, saya pikir itu hal-hal yang memang sangat layak untuk beliau, sangat layak untuk beliau, begitu. Itu Pak Wir. Ya. Makanya aku tuh notice banget loh Pak Arief, kayaknya pasti ada sesuatu yang sangat berkesan. Jadi kalau ada apa-apa tuh baru udah tahu pasti Pak Arief gitu ya, dan pengen tahu. Karena gini sebenarnya Bu, sebenarnya gitu. gini lah, kita semua punya orang tua lah, pasti kita tahu bagaimana kita happy-nya punya orang tua. Jadi itu sebenarnya yang saya ingin pegang lah gitu, bahwa saya punya orang tua yang saya hormati dan itu saya kenal Bu Wiranto setelah pensiun ya, bukan sebelum pensiun gitu. Artinya bukan pada saat beliau memegang kekuasaan, bukan. Itu saya syukuri. Bapak bimbingannya Pak? Enggak ya? Enggak. Saya kenal dari makan siang sebenarnya. Dari makan siang, Topoyu. Akhirnya menginspirasi dan wow banget. Iya, Topoyu apa kita makan apa ini gitu aja, dari situ aja. Jadi makan enak aja. Karena makan enak, itu aja. Ya akhirnya jadi silaturahmi dan ya alhamdulillah. Dan aku tuh sampai tahu banget kalau Pak Arief tuh wah beneran ke Pak Wir tuh beneran luar biasa. Keren banget. Makanya jadi kepo tuh makanya sampai hari ini kan masih kita ngadain donor darah gitu ya, karena ingin membalas jasa beliau lah gitu. Pak. Ya. Hobi banget ngopi kan ya. Aku waktu ulang tahun dulu sampai dibikinin kopi gitu loh ya. Ada film filosofi kopi. Tapi kalau menurut Pak Arief sebagai pengucuka kopi lah gitu loh ya. Apa sih filosofi kopi menurut Bapak? Yang pertama kopi itu kalau menurut saya itu selera. Artinya begini, sebenarnya setiap orang bisa buat produk sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena kebetulan saya hobinya mulai dari green bean. Jadi masih green bean. Jadi saya masak sendiri dengan tingkat kematangan yang versi saya adalah itu yang menurut saya cocok gitu. Dan saya tidak pernah mengatakan kopi itu ada yang tidak enak. Karena kopi itu menurut saya tergantung selera. Ya jadi kalau orang bilang ya bahwa ini yang terbaik adalah itu terbaik versi saya gitu. Oke lah, ada standarnya yang saya nggak ngerti juga gitu. Yang kedua ada quality memang. Saya harus akui lah bahwa kopi itu ada perbedaan kualitasnya gitu. Kalau kita bandingkan, kebetulan saya yang memang saya hobinya yang dalam negeri, karena luar negeri pernah tapi nggak inilah belum cinta versi banget ya yang Aceh Gayo. Kebetulan saya dulu pernah sempat ke Takengon, lihat langsung cara mengolahnya begitu. Lalu kemudian yang di Sumatera Utara ya, di Toba, daerah Toba, lalu kemudian Makassar ya. Waduh, keliling Indonesia nyari kopi. Enggak. Itu karena kebetulan daerah kopi dan saya menikmati lah gitu. Jadi saya ngeliat itu memang kualitasnya beda gitu dengan yang mohon maaf lah kopi-kopi yang dulu saya nikmati gitu. Dan saya bisa
create sesuai dengan selera saya. Jadi saya nggak ngatakan saya pasti enak, enggak, tapi selera saya gitu. Tingkat kematangan, keasaman, kepahitan. Bener. Gitu ya. Itu kan asam manis pahit hidup. nah, versi saya gitu kan. Jadi itu nyenengin aja sih. Beli alat-alatnya macam-macam gitu ya. Itu. Nyari, wah gila. Walaupun sebenarnya kalau endpoint-nya ya, tapi saya terus terang saya orang yang suka rasa yang kuat. Jadi saya suka asam yang kuat. Oh, gitu. asam justru Pak? Asam. Lambung aman tuh? Alhamdulillah aman. Mungkin karena ibu saya dulu ngedrill makan tepat waktunya itu bagus gitu. Jadi saya nggak pernah punya masalah lambung. Keren. Jadi kalau saya asam kuat dan sekarang saya boleh dikatakan tidak minum espresso paling nggak 2 kali. Wow, keputusan nanti tuh nggak ini cepet tuh. biar nyala gitu loh. Tapi kalau masih V60 gitu, rasanya masih belum itu. Biasanya saya pagi saya ngopi jam 9 lah gitu. Terus nanti setelah makan siang karena habis makan kan pasti ngantuk itu. Ya biar nyala lagi. Nah, malam sih biasanya saya lebih suka ngeteh. Nah sekarang lagi mulai seneng teh tapi masih belum yang terlalu ekstrim lah. Teh putih, teh putih dan segala macam. Jadi tapi teh hitam, belum sampai yang macam-macam. Kan dan deposit saya kalau kopi deposit saya itu bisa 3-4 kilo gitu. Waduh, ngeri. Saya kalau beli sekali misalnya bisa 5 kilo gitu. Ya tapi ya seneng aja. Artinya ya dinikmati aja lah, bukan karena kefanatikan sih bukan. Jadi pengen menikmati. Apa ada suatu pelajaran hidup Pak dalam aroma kopi atau campuran kopi? Enggak. Saya malah nggak suka campur. Jadi saya single origin biasanya. Oh, jadi beneran murni. Ya artinya kalau gayo ya saya minum yang gayo. Kalau saya pengen minum yang Toraja ya saya minum yang Toraja. Kalau dicampur-campur saya belum bisa mendapatkan format yang menurut saya. Biasanya saya kalau saya roasting, versi saya itu pasti versi yang cenderung tidak terlalu pahit gitu. Makanya kalau saya minum kopi di tempat lain misalnya di restoran, biasanya saya cenderung merasa ini terlalu pahit gitu. Karena versi saya nggak terlalu pahit. Jadi saya kalau dalam masak itu biasanya letupan pertama, kedua, ketiga berhenti gitu. Nah itu yang masih cenderung masih muda lah gitu, bukan yang udah terlalu ngait. Ya tapi itu selera lah itu. Saya bukan orang yang sangat ini sekali gitu. Oke deh. Makanya aku ajak beliau nih penelitian tentang kopi. Ya, terima kasih. Oh iya, anak saya komentar. Saya tunjukin tuh yang fotonya Bu Mar itu yang menghargai. Sudah tulisannya Arif Haryanto gitu kan. Saya sampaikan ke anakku, lu kok bisa katanya. Ya bisa kenapa? Tapi ya intinya kopi itu hanya untuk ini aja lah, menikmati. Kalau saya lebih seneng masak, makanya habis ini kita makan, saya udah habis masak aja. Masak? Aku itu lo gue incer, gila nggak sih seorang direktur masakin buat kita nih tengah-tengah. Nih terakhir Pak ya. Iya. Jadi Kaprodi terbaik, jadi Direktur Pendidikan ITB dengan terobosan-terobosan, menjadi dosen yang sangat menginspirasi. Kita minta 2 hal nih Pak sebelum closing. Apa sih tips kepemimpinan dari seorang Arif Haryanto? Dan yang kedua, apa sih pandangan hidup yang selama ini selalu dipegang sehingga bisa mencetak sejarah seperti ini? Oh sejarah, bukan. Kan perjalanan itu kan sejarah. Ya, oke. Kalau menurut saya menjadi pemimpin itu yang pertama harus berani mengambil keputusan, itu penting. Benar Pak. Ya, apapun situasinya kita harus berani mengambil keputusan. Bahwa kadang-kadang keputusan itu menjadi keputusan yang pahit, ya itu resiko gitu. Kita dianggap sebagai tanda kutip public enemy, ya udah itu resiko gitu. Tapi harus diambil keputusan. Menurut saya itu penting, karena keputusan itu akan dilanjutkan dengan eksekusi. Tidak mungkin ada eksekusi tanpa keputusan. Pertama keputusan. Baru Jadi, eksekusi. Nah baru setelah itu eksekusi. Nah eksekusi orang harus melihat kemampuan diri dan potensi di sekitar. Saya bukan membaca. Orang, ya artinya kita harus mampu membaca. Sebenarnya kekuatan dari orang sekitar kita itu apa? Atau orang lain bahkan mungkin nggak ada masalah buat orang untuk mengeksekusi itu tidak harus kita sendiri. Saya bukan orang yang sebenarnya orang yang eksekutor. Saya hanya bisa memanage
orang-orang di sekitar saya yang saya anggap bisa bekerja sama dengan saya begitu. Jadi keputusan harus berani dan ya kalau bagus lebih cepat ya begitu. Karena tanpa keputusan tidak akan ada eksekusi. Ya. Dengan eksekusi hasilnya apapun ya sudah kita tawakal aja kan. Mau bagus mau enggak ya itu tawakal aja. Nah, kira-kira itu kalau sebagai ini ya, sebagai orang yang memang harus mengemban tugas gitu ya, apapun tugas kita lah, gitu. Sebenarnya itu penting kan. Jadi dosen pun kan harus ngambil keputusan juga, ini mahasiswa mau diluluskan, enggak kan keputusan gitu. Ini dapat apa ya, E atau D atau A ya. Itu ada keputusan gitu. Siapa satu lagi kita pertanyaannya? Dan satu lagi tuh bisa seperti ini tuh pandangan hidup apa sih yang selama ini Bapak pegang sehingga tadi hasilnya itu adalah berani mengambil keputusan, berani membuat dobrakan dan kemudian juga punya komitmen. Kalau Bapak sangat punya komitmen yang sangat tinggi terhadap tugas, bahkan nggak digaji berapa tahun. Itu kan adalah sesuatu mungkin karena setia saya. Oh, karena setia Pak ya. Setia. Bu, dengar Bu. Saya dulu punya teman SMP SMA ya setia, dia cuman dia aja sampai lulus SMA. Waktu kuliah saya pacaran ya cuma sekali. Dan sampai jadi istri saya. Mungkin karena itu kali ya. Jadi intinya memang bahwa kalau kita memang sudah membuat keputusan dan kita harus melaksanakan sampai ya terakhir, nggak tahu titik akhirnya di mana ya, karena kan tergantung tugasnya. Jadi kaprodi ya jadi kaprodi sampai akhir. Kalau saya waktu dipilih jadi dirdik, saya temu dulu Pak Hari. Saya waktu itu belum resmi, baru ditawari lah gitu. Saya sampaikan ke Pak Hari ada tugas begini, saya diizinkan atau tidak. Karena buat saya titik akhir saya adalah pada saat masa tugas berakhir. Kalau memang beliau mengatakan, oh jangan dulu Pak Arief, saya akan ikuti itu. Buat saya itu komitmen nomor satu saya gitu. Karena Pak Hari sudah memberikan kepercayaan saya sebagai kaprodi. Pak Hari mengatakan, oh boleh diizinkan. Ya oke, saya lanjutkan. Saya sampaikan ke yang menawari, saya boleh gitu. Lalu dilanjutkan lagi. Dan perlu diingat ya, saya bukan pilihan pertama Bu Rektor juga. Gitu, Pak. Bukan, ada calon lain gitu yang menurut beliau lebih cocok lah gitu. Tapi saya nggak tahu ya, artinya takdir akhirnya di masa pandemi dapat di bawah. Luar biasa takdir saya juga diguyuran gitu kan, bukan pilihan pertama gitu. Tapi ternyata yang terbaik kan. Tapi intinya bahwa bukan setia dalam artian bahwa sudah ada amanah ya kita laksanakan sampai berakhir, sampai tuntas. Tuntasnya kapan ya? Berarti ya, itulah, komitmen, tanggung jawab, dan wujudnya itu dalam bentuk kesetiaan gitu. Ya, itu menurut saya penting lah. Apakah itu didikan dari orang tua? Dari dulu? Saya nggak tahu apakah itu dari orang tua. Ya kalau orang tua pasti lah ya, artinya kan itu mempengaruhi. Tetapi yang jelas profil ibu saya adalah profil orang yang walaupun ibu ya seibu, tapi memang dalam membuat keputusan sangat menentukan gitu ya. Artinya ya kalau saya kira banyak keputusan penting di dalam proses hidup kami di keluarga itu ibu sangat berperan gitu. Jadi saya pikir itu mungkin salah satu yang membentuk juga ya, selain mungkin ya, tapi ya karakter saya impulsif lalu kemudian cenderung emosional, saya mengakui itulah, saya mengakui itu. Tapi selama masih dalam batas yang wajar oke lah gitu. Tapi kan Bapak sangat mengenal diri Bapak dengan baik ya Pak ya, bahkan tahu kelebihan dan kekurangan. Dan itu apa karena banyak merenung atau karena memang kalau ada orang yang ngomong Bapak bisa terima dan introspeksi atau gimana Pak? Iya, saya orang ya betul. Saya orang yang ingin direspon oleh lawan bicara saya. Artinya maksud saya kalau ada dalam bekerja, bersosialisasi, ada hal yang memang menurut beliau tidak enak ya, saya lebih suka kalau tahu gitu. Dan keterbukaan, keterus-terangan. Ya, itu saya lebih gitu, ya, kalau nggak suka nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Dan hard feeling. Nah, gitu, tapi saya memang orang yang jeleknya itu adalah kalau saya punya sesuatu yang versi saya tidak suka, saya nggak bisa nutupin. Ekspresif. Yes. Jadi kalau saya nggak suka dan saya nggak cocok, ya saya nggak bisa nutupin. Dan orang itu pasti tahu. Ini Pak Arief nggak suka, nggak cocok gitu. Kadang aku juga gitu. Enggak lah, maksud saya itu dari mungkin perjalanan hidup lah yang membuat tapi nanti itu. Juga semakin. Tapi setidaknya Bapak tahu poin ya Pak ya, strength point, weakness-nya apa, tapi dikombinasikan itu menjadi sesuatu mudah-mudahan. Ya kita berusaha aja lah. Kan udah umur hampir 52, semakin bijaksana. Mau ngapain lagi kan gitu kan. Udah di masa yang memang harus lebih banyak melihat lah ya, melihat evaluasi gitu ya, sudah masanya lah. Jadi saya pikir
ya terutama untuk mahasiswa lah ya yang memang masa-masanya membentuk diri ya nggak perlu takut untuk berbuat salah ya. Salah itu bagian dari perjalanan hidup. Berbuat salah itu artinya bukan salah kita sengaja salah, tapi kita membuat keputusan yang salah, yang akhirnya memang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan perencanaan kita. Buat saya itu nggak ada, itu bukan sesuatu yang jelek gitu. Itu bukan satu celak gitu. Bukan celak, itu nggak apa-apa ya, kita perlu kita perbaiki. Dan saya dulu cukup tertolong, Bu. Saya pernah punya proyek ya di satu industri begitu, dan keputusan kami itu terlalu idealis gitu ya, sehingga kita mengharapkan produk ini menjadi produk yang ya level lab lah gitu ya, akurasinya gitu ya. Wah, tapi ternyata dijadikan bahan ketawaan lah gitu, karena ternyata tuh kalau kata orang sih terlalu akademik gitu ya, jadi tapi nggak apa-apa. Dan menurut saya yang bagus dari industri tadi itu merespon positif, artinya Pak ini begini nih, begini, kami tuh lebih suka begini, dan itu masa belajar kami. Berarti legowo banget ya Pak ya, menerima masukan dari orang. Ya haruslah, kalau tidak ya kita nggak bisa. Dan industri itu tidak semua loh Bu yang mau memberikan respon kepada vendornya ya, bahwa ini kan banyak juga begitu salah ya udah cut tinggalin nih. Ya, tapi ada industri yang memberikan kesempatan, bahkan kalau nanti next project yang ditanya itu improvementnya apa? Improvementnya apa? Grup Astra itu gitu. Improvementnya nanti apa? Kamu nawarin, saya butuh produk nih yang sama dengan kemarin. Improvementnya apa? Kaizen. Terus harus improve. Nah, itu yang menurut saya ya saya beruntung mengalami fase itu gitu, dan saya juga melihat sesuatu yang realistis lah gitu. Itu harus yang fase realistisnya harus ada. Kalau fasenya lab terus nanti nggak membumi. Engineering banget lah. Harus gitu. Kalau gitu siapa mungkin 3 orang yang paling berpengaruh terhadap Bapak? Oke, saya. Ya pasti ibu saya. Ibu kayaknya saya, profil ibu sangat kuat melekat ya Pak ya? Ya, ibu saya sangat. Ibu saya sekarang usianya hampir 80 tahun, merawat bapak saya yang terus terang sudah tidak bisa mandiri gitu lah. Jadi artinya memang seluruh keperluannya itu harus diurus oleh ibu. Di Solo Pak ya? Di Solo, betul. Alhamdulillah masih sehat. Kalau bapak ya sehatnya sehat orang yang sudah disability ya. Jadi, nah kemudian mungkin yang kedua mungkin salah satunya adalah Pak Wuryanto ya. Jadi beliau punya pengaruh yang sangat besar juga dalam perjalanan. Yang ketiga tentu pasti Pak Rahmat Kintarjo, karena memang beliau kan memberikan saya kesempatan. Iya, benar-benar. Ya meroyek kemana-mana. Naik pesawat terbang pertama kali itu karena Pak Rahmat Kintarjo. Betul. Jadi ya sekarang beliau sedang sakit, ya mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, dan ya itu guru-guru kita lah, saya pikir. Betul. Semoga mereka diberkahi hidupnya Pak ya. Amin. Ya, kita juga yang baik dari mereka kita bisa jalankan dan bisa meneruskan cita-cita mereka. Amin. Ya, Pak ya. Betul, betul. Ini ya, kita tuh sampai malam ngobrol kalau lihat lampu-lampu cantik, nggak tahu kelihatan apa enggak. Ini kita malam mingguan sama Pak Direktur, habis ini mau nyobain makanan Pak Direktur. Siap. Nah, sebelum kita dijamu nih ya, nanti tak bilangin lah rasa makanannya ini Chef. Ya, masakannya tuh keren banget. Ini makanya mau cobain ya. Tapi sebelum itu kita punya kenang-kenangan nih Pak dari terima kasih. Dan ini tuh kita bikin sendiri. Wow. Jadi kita karena sangat berterima kasih sekali kita sudah mendapat inspirasi yang sangat banyak dari Bapak. Nah ini tuh dari lab kita bikinkan sendiri custom. Sepeda, karena suka sepeda. Kalau sekarang di rumah Pak Arif, sepeda digantung. Digantung, ada banyak itu. Ya. Dan ada nama Bapak di sini, Arif Haryanto. Ini kita pakai 3D printing punya kita, dan filamennya punya kita. Terima kasih, Bu Mar. Kelihatan nggak nanti disorot aja ya? Nggak tahu nanti. Ini karena udah malam ya. Itu. Terus ada nama Pak Arif Haryanto tuh di sini. Nanti bisa dicopot, bisa jadi gantungan kunci juga. Terima kasih, Bu Mar. Terima kasih, sukses terus. Sukses terus jadi kemarin tuh inovator terbaik. Wah, luar biasa itu. Semoga saya ikut nempel aja. Nggak apa-apa. Terus supaya nanti Bapak bisa segera jadi profesor ya Pak. Amin. Sengaja. Kalau Pak Wiranto tahu masih hidup itu pasti beliau nagih saya itu. Terima kasih Bu Mar. Iya, sama-sama. Oke, sukses. Ya. Oke, jadi hari ini kita banyak belajar sekali ya dari sosok Pak Arif gitu, dan saya rasa 7 purnama saya tidak sia-sia ya sama tim ya. Dan kita sekarang malam mingguan sama Pak Arif, aduh Pak. Sip.
terima kasih sekali atas hari ini dan atas waktunya gitu dan di sela kesibukan Bapak dan kita mencuri di hari Sabtu loh, di hari liburnya Bapak, tapi ya mau gimana lagi gitu. Terima kasih sudah berkenan untuk menerima kami, kemudian juga kita banyak pelajaran dan semoga saya pribadi sih ngerasa kayak banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dan tim juga, dan saya rasa yang nonton juga pasti juga kayak mangut-mangut gitu, wow, gitu loh ya. Dan kita akan berusaha nanti mengambil sisi yang baiknya dari Bapak dan terus berkarya, terus bermanfaat untuk orang banyak sehingga hidupnya berkah dan sukses bersama keluarga dan terus menginspirasi kami, Pak. Siap, terima kasih. Oke, kalau gitu nanti sampai ketemu lagi ya di sosok berikutnya di channel Materialian, supaya ilmu material tidak menjadi alien. Oh gila, biasanya tuh kadang-kadang ya narasumber kita lupa. Apa sih, keren banget ya. Otaknya encer, jadi bukan hanya beruntung, ternyata memang bright banget. Oke, sampai ketemu di next episode. Dadah.